Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arul, dan kali ini kita akan membahas tentang jurnal ilmiah. Nah, mungkin pernah ada yang diberi tugas oleh dosennya untuk cari jurnal atau cari artikel. Nah, itu apa sih? Artikel itu apa? Jurnal itu apa? Oke, mari kita cari tahu. Nah, kira-kira apa itu jurnal ilmiah atau apa itu artikel ilmiah? Kita coba mulai dari jurnal ilmiah dulu. Jadi jurnal ilmiah atau biasa disebut juga sebagai scientific journal atau jurnal akademik. Nah, itu adalah kumpulan dari artikel-artikel yang dipublikasikan secara reguler, biasanya memiliki periode waktu tertentu. Nah, tujuannya apa? Untuk mendiseminasikan atau untuk menyebarkan hasil-hasil dari penelitian. Nah, jurnal akademik atau jurnal ilmiah biasanya selalu bersifat spesifik. Nah, spesifik maksudnya adalah dia ditulis dalam perspektif disiplin ilmu tertentu. Misalnya di farmasi, berarti jurnal ilmiahnya adalah jurnal ilmiah membahas tentang hal-hal yang ada di seputar ilmu farmasi atau di dunia farmasi. Nah, jadi jurnal akademik dia merepresentasikan spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Seperti tadi ya, misalnya contohnya tadi ilmu farmasi. Nah, ada beberapa jenis jurnal yang sering kita kenal. Yang pertama adalah jurnal nasional. Apa maksudnya itu jurnal nasional? Jadi jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang terbit secara berkala dalam skala nasional. Nah, selain terbit secara berkala, juga ada beberapa klasifikasi yang masuk dalam kriteria jurnal nasional tersebut. Nah, apa saja ya? Yang pertama, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, jelas ini seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa jurnal tersebut memiliki spesifikasi bidang ilmu tertentu. Nah, yang kedua, memiliki ISSN. Jadi kalau kalian memegang jurnal atau kalian melihat sebuah jurnal, jangan lupa cek ISSN-nya. Nah, yang ketiga, dia memiliki versi online atau versi daring. Biasanya apalagi di zaman sekarang ini, orang cenderung mencari yang versi online-nya atau yang versi daringnya supaya lebih mudah dilihat, dilacak, dan lebih mudah untuk dipublikasikan. Yang keempat, jurnal tersebut dikelola secara profesional. Yang kelima, digunakan untuk menyebarluaskan atau memberikan informasi kepada halayak tentang isi dari penelitian yang diterbitkan dalam artikel penelitian tersebut. Kemudian jurnal tersebut ditujukan untuk masyarakat ilmiah. Berikutnya diterbitkan oleh institusi atau lembaga yang terpercaya. Misalnya sebuah universitas, sebuah fakultas, jurusan, atau bisa lembaga pemerintah, atau bisa organisasi-organisasi bidang profesi tertentu. Kemudian jurnal tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan jelas. Jadi kalau dia pakai bahasa planet itu tidak bisa ya. Kemudian penulis jurnal harus berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah jurnal tersebut memiliki dewan editor. Nah, selain jurnal nasional tadi, ada juga jurnal nasional terakreditasi. Apa bedanya? Jadi perbedaan utama terletak pada jurnal nasional terakreditasi harus telah memiliki status akreditasi dari lembaga-lembaga akreditasi jurnal. Nah, yang berikutnya adalah jurnal internasional. Jurnal tersebut dikatakan sebagai jurnal internasional jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah atau etika keilmuan. Jadi jelas ya, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional, intinya dia harus ditulis menggunakan kaidah ilmiah. Yang kedua, jurnal tersebut memiliki ISSN. Yang ketiga, menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, bahasa resmi tersebut yaitu adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok. Kemudian memiliki terbitan versi daring, kemudian dikelola secara profesional. Kemudian dewan editornya terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, dan dewan editor tersebut minimal berasal dari 4 negara yang berbeda. Selanjutnya, artikel yang ada dalam jurnal tersebut ditulis oleh
berbagai macam negara. Jadi bukan hanya satu negara ya. Kalau satu negara itu mah namanya nasional. Dia harus ditulis oleh banyak negara. Nah, kemudian ketika diterbitkan, jurnal tersebut di dalamnya harus terdiri dari berbagai macam penulis yang berasal dari berbagai macam negara. Nah, tadi kan jurnal internasional. Ada juga jurnal internasional yang bereputasi. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri jurnal internasional bereputasi sama dengan jurnal internasional yang biasa, tapi dengan ada tambahan persyaratan. Apa saja? Nah, yang pertama tadi ya, memenuhi kriteria jurnal internasional. Yang kedua, jurnal tersebut terindeks di pangkalan data internasional yang bereputasi baik. Contohnya Scopus, Simago, Web of Science, dan seterusnya. Berikutnya adalah memiliki impact factor dari Simago dengan kriteria minimal country rank adalah Q3. Nah, ini adalah contoh dari jurnal nasional. Jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional terakreditasi. Nah, mengapa jurnal ilmiah tersebut harus dibuat atau harus ada di dunia ini? Jadi, jurnal-jurnal tersebut atau jurnal ilmiah tersebut memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi registrasi. Maksudnya adalah semua tulisan-tulisan ilmiah atau artikel-artikel ilmiah harus memiliki wadah untuk melakukan pendaftaran bahwa karya ini adalah karya saya, misalnya karya Anda. Jadi dengan menuliskan atau dengan memasukkan tulisan kita ke dalam artikel atau artikel kita ke dalam jurnal ilmiah, maka kita sudah meregistrasikan tulisan kita bahwa ini loh hasil karya kita gitu. Yang kedua adalah fungsi diseminasi. Maksudnya adalah jurnal ilmiah dapat menjadi wadah untuk menyampaikan isi dari sebuah penelitian kepada pencari informasi. Jadi peneliti bisa menyalurkan apa isi atau apa hasil dari penelitiannya kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Cari informasi ilmiah, carinya di mana? Di jurnal ilmiah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sertifikasi. Artinya, kita dapat mengukur kualitas sebuah tulisan melalui jurnal. Dan yang berikutnya adalah fungsi arsip. Artinya adalah jurnal ilmiah dapat menjadi tempat penyimpanan atau wadah tersimpannya sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk menjaga peradaban manusia. Nah, dari tadi kita sering-sering menyebut istilah artikel ilmiah ya. Nah, apa bedanya artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah? Kan tadi udah jelas ya di awal bahwa jurnal ilmiah itu adalah kumpulan artikel yang kemudian diterbitkan secara berkala. Jadi, artikel ilmiah adalah komponen yang dikumpulkan di dalam jurnal. Nah, karena jurnal ilmiah adalah kumpulan dari berbagai macam artikel ilmiah yang dipublikasikan secara berkala, maka artikel ilmiah adalah tulisan atau laporan yang sistematik mengenai hasil penelitian atau hasil kajian tertentu oleh para peneliti yang disajikan secara sistematik yang kemudian disetor ke jurnal tersebut lalu mengalami proses penerbitan sehingga akhirnya terbit dalam sebuah jurnal. Jadi di dalam sebuah jurnal itu ada berbagai macam atau ada beberapa artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasa juga disebut sebagai karya tulis ilmiah yang diperpendek atau diperingkas namun tidak menghilangkan esensi utama dari sebuah penelitian tersebut. Nah, artikel ilmiah tentunya harus memiliki metodologi atau harus menyesuaikan dengan metodologi-metodologi yang telah ditetapkan oleh jurnal yang ingin mempublish artikel tersebut. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah, yang pertama, struktur sajiannya harus lengkap dan sistematik. Jadi, biasanya sebuah jurnal akan menetapkan sebuah syarat.
atau metodologi atau prosedur. Nah, para penulis artikel harus mengikuti prosedur itu. Yang kedua, artikel ilmiah harus memiliki komponen dan substansi yang jelas. Jadi biasanya artikel ilmiah itu terdiri dari pendahuluan, kemudian ada bagian intinya, kemudian ada bagian penutupnya, ada daftar pustakanya. Nah, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal biasanya mempersyaratkan adanya abstrak. Jadi kalau kita lihat susunan-susunan artikel ilmiah, saya rasa nggak asing lagi ya. Itu biasanya ada abstraknya dulu, kemudian ada pendahuluannya, kemudian ada metodologinya, ada konklusinya, dan seterusnya. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Yang ketiga, sikap penulis harus objektif. Karena ini adalah penelitian, berarti peneliti harus menempatkan dirinya dalam posisi seobjektif mungkin ya. Jadi ketika melakukan penelitian, jangan mengintervensi dulu apa hasil yang Anda mau ke dalam penelitian tersebut. Lakukan dulu penelitiannya, kemudian amati apa hasilnya. Apapun hasilnya, maka itu yang dilaporkan oleh peneliti. Yang berikutnya, artikel ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih jurnal itu bisa menjadi media publikasi yang terpercaya? Jadi yang pertama, proses penerbitannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu jelas ya. Yang kedua, artikel harus mengalami proses review oleh reviewer. Yang ketiga, kita bisa menelusuri kualitas jurnal dari artikel tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh ini jurnalnya kualitasnya bagus, terindeks atau terakreditasi dan seterusnya. Itu bisa kita cari tahu secara jelas. Yang keempat, prosesnya diamati secara transparan. Nah, untuk memudahkan mengapa sebuah jurnal dapat menjadi media terpercaya, saya akan memberikan ilustrasi ketika misalnya saya ingin menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal. Nah, langkah pertama saya akan menulis sebuah artikel. Nah, artikel ini kemudian saya kirimkan ke pengelola jurnal tersebut. Nah, artikel yang saya kirimkan akan diterima oleh editor dari jurnal tersebut. Nah, editor tersebut kemudian akan memberikan reviewer. Jadi tulisan saya tadi itu akan direview oleh reviewer yang kompeten sesuai dengan bidang ilmu atau tulisan yang saya masukkan. Setelah itu, artikel saya akan dikirimkan ke reviewer tersebut. Biasanya reviewernya itu lebih dari 1, 2 atau bahkan lebih 3 atau 4 ya, tergantung dari kualitas jurnalnya. Nah, artikel yang saya kirim tadi itu mengalami proses peer review. Nah, artikel atau manuskrip yang tadi dari editor setelah dikirim ke reviewer, nah biasanya reviewernya ini adalah kumpulan para ahli ya. Setelah dikirimkan ke reviewer, maka reviewer tersebut akan melakukan peer review. Setelah dilakukan peer review, hasil reviewnya akan dikembalikan ke editor yang isinya adalah rekomendasi apakah artikel atau manuskrip tersebut layak untuk terbit atau harus dikembalikan ke penulisnya untuk direvisi kembali. Nah, tadi saya sempat bilang menyinggung tentang peer review ya. Nah, apa itu peer review? Jadi peer review itu adalah proses di mana 2 atau lebih pakar terkait topik yang kita tulis itu mengevaluasi manuskrip atau tulisan atau artikel yang kita buat atas permintaan dari editor jurnal. Nah, reviewers tersebut tadi akan secara hati-hati memberi penilaian berdasarkan keahliannya. Penilaian ini akan sangat menentukan apakah artikel kita bisa dipublikasikan atau layak untuk dipublish. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu penjelasan singkat tentang jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Jika bermanfaat, silakan di like. Jika tidak bermanfaat, ya di dislike aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you.